Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Yai Haji Muhammad Ali Syafi'i SPDI, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Jabar yang kita banggakan. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana kita di pagi hari ini masih diberi barokah sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa berjamaah subuh bersama Bapak Kiai. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, karena beliaulah yang patut kita jadikan uswatun hasanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali pengajian pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan disampaikan pengajian pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita, keluarga, dan lingkungan nantinya. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Ali wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Al hadis au kama qol sa'adatul afadil ulama'anal a'izzah, ingkang kita mulyakaken, kita taati dumateng para alim ulama, para kiai, para ustad, wabil khusus ingkang rawuh wonten kesempatan punika ingkang boten saged kula aturaken asmanipun tanpa mengurangi penghormatan saya. Insyaallah panjenengan ingkang langkung alim, langkung kathah ilmune, langkung soleh. Kula Ali Syafi'i ingkang tasih kathah kekurangane lan kathah dosane. Muga-muga kekurangane ditambahi ilmune dening Allah Subhanahu wa taala, lan dosane disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap jajaran takmir Masjid Al-Jabar yang telah memberikan undangan kepada saya di masjid ini. Saya doakan panjenengan semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, usia yang barokah, dan rezeki yang luas, sehingga karena di tangan panjenengan
maju mundurnya kemakmuran Masjid Al-Jabar. Juga di tangan-tangan panjenengan pengurus takmir Masjid Al-Jabar, jamaah kerasan botone tenggene Masjid Al-Jabar. Dan kita doakan mugi panjenengan sebagai takmir, karena kemakmuran masjid itu tidak hanya dilihat secara fisiknya masjidnya megah, besar, bagus, tetapi yang terpenting kemakmuran daripada masjid itu dilihat bagaimana siarnya, semaraknya kegiatan ibadah di dalamnya, baik itu berupa dakwah, berupa pendidikan, berupa sosial atau pengajian. Dan takmir masjid yang cerdas adalah takmir masjid bagaimana mengupayakan di setiap program kemasjidan itu bisa menarik, bisa dikemas dengan kegiatan yang jamaah dan masyarakat sekitar itu bisa tertarik untuk mengikutinya. Kula ngomong ngeten iki sebabe tugas kula. Kula tenggene Kecamatan Taman iku didapuk dados ketua LTM. LTM niku napa, Bu? Lembaga Takmir Masjid yang membawai takmir-takmir masjid sekecamatan Taman. Mugi-mugi diparingi kekuatan dening Allah Subhanahu wa taala. Yang teristimewa, yang luar biasa, jamaah Masjid Al-Jabar yang sampai detik ini Masya Allah luar biasa. Di waktu sholat subuh saja jamaahnya begitu banyaknya. Ini adalah sebagai wujud daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi kabari sami sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana kalau diawali dengan pantunnya? Kersane suasanane hidup. Pantunnya, hari teduh pergi ke taman. Pergi ke taman melihat ikan. Sholat subuh bukti keimanan untuk meninggalkan sifat kemusyrikan. Jadi kula panjenengan sedaya dikatakan iman nggih ngeten iki. Kalau benar-benar kelihatan sholat subuhnya di masjid. Kalau ngaku Islam nggih banyak di KTP-nya ditulis Islam. Tapi itu perlu dibuktikan dengan keimanan bagaimana ketika sholat subuh kelihatan di masjid. Alhamdulillah pagi hari ini dengan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menambah dan memperbaiki amal ibadah kita dalam rangka nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebelum sholat subuh tadi panjenengan melaksanakan sholat sunnah nggih. Namine sholat sunnah napa, Bu? Sholat sunnah qabliyah subuh. Kalau hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Terus Kanjeng Nabi, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya khairun, lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Artinya hadis ini adalah merupakan hadis yang memotivasi kepada kita bagaimana
jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Karena ketika kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, fa insya Allah sekaligus bisa melaksanakan sholat subuh. Nek sholat sunnah yai ganjarane luweh apik, luweh gede daripada dunia dan seisinya, apalagi pahalanya sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersemangat sekali menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Dadi nek ibadah sunnah bedane kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi sunnah iku dianggap kaya dene wajib. Makanya melaksanakan sholat qobliyah subuh, Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkannya. Makanya sampai memberikan motivasi kepada kita seperti itu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi beliau sangat bersemangat ketika sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Lah pahalane sak mono kae. Tapi sebenarnya jamaah rahimakumullah, pahala dunia dan seisinya itu adalah bahasa sederhana saja. Jer gampang dinalar, diterima oleh akal pikirane kula panjenengan sedaya. Sebenarnya pahalanya sholat sunnah qobliyah subuh jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Mengapa itu kok bisa seperti itu dawuh Kanjeng Nabi? Karena yang namanya dunia, isine dunya niku nggih rupane harta benda, perniagaan, keluarga, jabatan, kedudukan, anak, istri, suami, pekerjaan, semuanya itu adalah dunia. Dan itu semuanya yakin akan kita tinggalkan semuanya. Laras napa badan? Akan kita tinggalkan semuanya, dan tidak akan ada yang mau ngikut, termasuk istri yang dulunya katanya sehidup semati. Ketika meninggal apakah siap diajak ke kuburan? Tidak mau. Makanya semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi amalan ibadah yang bernama sholat sunnah 2 rakaat ini adalah akan kita bawa sampai dunia akhirat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 2 rakaat, walaupun 2 rakaat saja, tapi kita pernah melakukannya di dunia, Masya Allah, nanti ketika di akhirat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu pentingnya 2 rakaat. Engko nek wis nanggone akhirat Bapak Ibu, ternyata 2 rakaat itu yang paling penting. Ibu-ibu kalau di rumah punya emas berlian, bapak-bapak kedudukannya, jabatannya tinggi-tinggi, bisa ada yang jadi direktur, ada yang jadi kapolsek, ada yang jadi camat, Masya Allah, jabatannya tinggi-tinggi. Tapi nanti ketika di akhirat itu semuanya tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasa pengalaman hidup di dunia, dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 2 rakaat yang nanti kita bisa tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dunia itu adalah permainan saja, kaya wong dolanan. Jadi nanggone akhirat iku kabeh iku lho ternyata ya nang donya biyen iku aku ngalor ngidul tok gak oleh apa-apa. Untung iso nglakoni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah itu yang akan menjadi kesenangan dan kebanggaan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang telah diberikan tadi oleh Takmir Masjid Al-Jabar, saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan, wabil khusus kepada Menteri Perhubungan yaitu Bapak Jailani Daim yang telah menghubungi saya sehingga bisa hadir di sini. Temanya adalah hikmah subuh dan fajar untuk implementasi kehidupan kita. Napa niku implementasi? Penerapan, praktek kehidupan. Bagaimana sholat subuh kita ini tidak hanya merupakan ritual keagamaan, tidak hanya merupakan ibadah mahdhah saja, tapi bagaimana ibadah sholat subuh itu kita bisa menggalinya dengan kita mencari hikmah dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, sehingga itu adalah merupakan modal kita di setelah sholat subuh ini adalah momen terbaik bagi kita untuk mengawali kehidupan kita. Hebatnya orang Islam jamaah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kasih sayangnya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana sebelum kita mengenal isi dunia dengan berbagai pernik-perniknya, dengan berbagai masalahnya, kita terlebih dahulu dikenalkan dengan sholat subuh. Makanya subuh itu adalah merupakan waktu yang luar biasa, waktu yang istimewa. Dikatakan bahwasannya subuh itu adalah waktu yang penuh dengan barokah. Sebagaimana doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, niki hadisnya sekaligus berupa doa yang masyhur. Bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah, kepada umatnya, memberikan keberkahan bagi siapa saja yang mengisi subuhnya dengan kebaikan. Jadi nek panjenengan pengen entuk lubere dongane Kanjeng Nabi, yaitu kita harus semangat di subuhnya, yaitu mengisi dengan berbagai kebaikan. Utamanya yaitu menjalankan sholat subuh. Bagaimana sebelum kita menjalankan, suaranya kok detak-detak, ada apa ya? Bagaimana sebelum kita memulai daripada aktivitas kita semuanya. Jadi subuh niku Pak, ternyata adalah merupakan kesiapan bagi umat Islam. Bagaimana seterusnya itu kita bisa mengeksekusi daripada rencana-rencana kita yang telah kita susun sebelumnya. Jadi sebagai orang mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebelum kita melakukan aktivitas, hendaknya seorang muslim itu harus mempunyai perencanaan, mempunyai planning, mempunyai manajemen kehidupan. Ya contohnya tadi,
bagaimana nanti setelah bangun daripada tidur itu, sebelum aku sholat subuh, aku bisa berusaha untuk bisa melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, karena pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nek gambarane luwih apik sangka donya lan saisine. Ngapunten, berarti semuanya tadi ya duwe mas-masan walaupun banyak, ternyata masih kalah dengan 2 rakaat sholat subuh. Pangkat yang tinggi yang tidak ada yang mengalahkannya, contohnya pangkatnya presiden, ternyata masih kalah dengan 2 rakaat sholat subuh. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu, saumpama jenengan dikasih emas seberat 10 gram, tapi sampean tidak diperbolehkan melaksanakan sholat subuh, kira-kira milih sing pundi, Bu? Milih sing pundi, Bu? Milih dua-duanya, Ustaz. Ya terima masnya, ya sholat sunnah qobliyah subuh, biar tidak merugi. Akeh tunggal. Biarlah tidak punya emas 10 gram ya ibu-ibu, tapi kita bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu juga bapak-bapak, seumpama diberi rumah besar ya, lantai 7, tapi panjenengan dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, milih sing pundi, Pak? Ya rumah Ustaz pun jelas ya, gak usah bangun diwei. Tapi nek panjenengan itu pegangannya bukan dunia, pegangannya adalah akhirat, saya yakin memilih sholat sunnah qobliyah subuh. Makanya harus dirancang, di planning, di manajemen. Setelah bangun daripada tidur kita, dalam Islam mestinya memulai kehidupan dimulai pagi, yaitu sholat subuh. Tapi kalau kita melihat baginda Rasulullah SAW, Masya Allah, jauh sebelum melaksanakan sholat subuh beliau sudah mempersiapkan semuanya. Apa? Beliau bangun tidak kepikiran yang namanya dunia, tidak kepikiran hal-hal yang berkaitan dengan tugas dunia, tetapi yang dipikirkan pertama kali adalah ingat kepada Allah. Kalau bisa kula panjenengan sedaya nggih mencontoh, meniru, mentauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur ojo langsung cepet eling penggawean. Tapi sing dieling, ayo nglakoni salat tahajud. Dan itu manajemen juga, agar ada inspirasi, ada ilham, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti setelah subuh itu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengeksekusi setiap rencana-rencana yang telah kita susun. Hebatnya seperti itu. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun tidurnya kemudian ingat dengan dunia, maka yakinlah bahwa seumpama dunia dan seisinya diberikan kepadanya, maka itu tidak akan memuaskan dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah dengar pejabat yang sudah kaya raya, uangnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak, tapi masih kurang saja? Dengar apa badan? Dan itu tidak 1-2 orang saja, banyak.
Karena apa? Tadi bangun tidurnya yang dipikirkan adalah dunia, bukan yang dipikirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di hatinya adanya hanya dunia saja, di hatinya tidak ada Allah. Ada Allah hanya jikalau ketangkap KPK. Nek wis ketangkap KPK bareng astagfirullah, masya Allah, maaf Pak, saya khilaf, mohon diampuni, saya siap mengembalikan semuanya, yang penting saya jangan dipenjara. Loh, sekali lagi, barang siapa yang bangun tidurnya langsung memikirkan dunia, maka seumpama dunia dan seisinya itu diberikan kepadanya, maka tidaklah puas, tidaklah cukup baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke topik permasalahan, bagaimana subuh itu adalah merupakan momen yang baik bagi seorang muslim untuk memulai daripada aktivitasnya, dimulai dengan sholat subuh. Dalam hal ini kita juga diingatkan bagaimana sebelum kita memasuki yang namanya subuh itu, kita hendaknya mempunyai planning, perencanaan, mempunyai manajemen kehidupan agar kehidupan kita bisa mengambil banyak keberkahan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yansha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' wa nafsun la yusba'. Na'udzu bika min jadil bala wa darki shiqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Na'udzu bika minal hammi wal hazan, na'udzu bika minal ajzi wal kasal, na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rizal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadan mustafa sayyidil mursalin. Ke depan di monggo lagi buat satu buatan kesel buatan
Monggo kita. Oh, biasanya. Masya Allah. Oh, gede. Ini asalnya mana? Kalau asli Gresik. Ini saya temui. Kalau ngajar, Ngajar. Kami kan. Kita ngobrol. SMA gitu. Yang anak pagi di Jabar, Surabaya, setelah sholat subuh kita bersama-sama disarapan. Orang kulit. Mula kesibukannya di sekolahan. Dan Ngajar teng SD Ma'arif. nggih. Ma'arif ini kan SMI. Nanti teng Griya, Panjang tadi. nggih, paling Taman. mana? Nggih, rambut lari-lari. Nggih, alhamdulillah. Jangan panggil kali Pak Hermanto tadi. Konco niku grup niku, grup balik niku. Sampai sering ngobrol. Ya kan niku napa? Mau ngurusi umrah ya. Nggih. Menarika. Dalamnya mriko supaya nunggal. Oh, disukani jadwal wis mboten saged mriko. Kula kan gak ngerti kan. Ada piye? Iya. Kulo niku nang NN ketua LTR. Iya. Peluang ada konten-konten ini wah bojo. Tapi yang itu kan dari kantor-kantor. Iya. Tapi kula tadi konfirmasi. Ini kadang sering ikut yang saking akal pakal nih apa tuh? Iya. Saya bukan itu. Aku hari ini kata itu gitu, saking sememi. Kan daerah mereka ya, di dalamnya. Terus ngenten iki. Manajemen saya di samping menengah kajian amari Iya. Iya. Ecoy. tadi mana? Iya. Apa? Ini betul-betul ini. Iya.